Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya mau kasih tutorial ke buat kalian ya, bagaimana caranya trading di Binance Futures menggunakan dua indikator ya. Jadi dua indikator ini akan kita gunakan sebagai alat bantu kita dalam melakukan entry posisi ataupun open posisi ya. Namun perlu saya ingatkan di sini tutorialnya untuk kalian yang masih pemula ya. Kalau buat kalian yang mungkin sudah expert ataupun pro dalam melakukan trading, mungkin video ini akan sedikit membosankan untuk kalian tonton ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya ya. Di sini untuk indikator yang akan kita gunakan itu ada dua ya. Indikator yang pertama itu indikator Bollinger Band ya. Yang kedua itu indikator Stochastic RSI. Ini dua indikator ini yang akan kita gunakan untuk melakukan open posisi ataupun entry di market Binance Futures ini ya. Nah, jadi dua indikator ini akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk kita menganalisa pasar dari suatu pair yang sedang kita buka ya. Di sini saya sedang membuka untuk pair dari Wapes USDT karena di sini Wapes USDT terlihat volumenya cukup besar, makanya saya tertarik untuk membuat video tutorial ini pada pair Wapes USDT ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dulu untuk dari dua indikator yang akan kita gunakan pada video kali ini ya. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Di sini untuk yang pertama yang akan kita gunakan yaitu indikator Bollinger Band ya. Untuk memasang indikatornya sendiri nanti kalian bisa masuk di bagian sini ya. Dan perlu diingat untuk indikator ini bisa kalian pasang atau gunakan jika kalian membuka websitenya dari Binance di browser ataupun kalian membuka aplikasi dari Binance yang dalam bentuk versi desktop ataupun versi PC ya. Kalau untuk versi HP itu belum bisa ya menggunakan indikator-indikator ini ya. Jadi saya sarankan kalian buka websitenya di browser ataupun menggunakan aplikasi versi Windows-nya. Di sini saya sendiri menggunakan aplikasi versi Windows-nya ya. Dan for your information buat kalian yang mungkin tidak bisa mengakses website Binance.com, kalian bisa akses melalui Binance.me ya, karena website dari Binance.com kebetulan tidak bisa diakses melalui IP Indonesia ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk pasang indikatornya. Di sini kalian tinggal masuk ke bagian sini, di bagian indikator, di bagian sini tinggal diklik saja seperti ini dan kalian masukkan indikator Bollinger Band ya. Kalian ketikkan saja BB di bagian sini dan nanti kalian tinggal pilih Bollinger Band. Di bagian sini kalian masukkan ikatan Bollinger atau Bollinger Band. Kalian bisa masukkan indikator yang ini dan setelah kalian masukkan nanti akan tampil halaman seperti ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara penggunaan untuk indikator Bollinger Band ini ya buat kalian yang mungkin masih belum tahu bagaimana cara menggunakan dari indikator Bollinger Band ini ataupun cara baca dari indikator ini ya. Jadi dari indikator Bollinger Band ini sendiri terdapat tiga garis ya teman-teman ya. Di sini terdapat tiga garis. Yang pertama itu ada garis atas yang berwarna kuning ini. Kalian bisa lihat ini garis berwarna kuning ini adalah garis atas atau biasa disebut itu garis upper band dari garis Bollinger Band ini ya. Kemudian di sini ada garis tengahnya yang ini berwarna merah ini. Ini adalah garis tengah dari Bollinger Band-nya atau biasa disebut dengan garis dari middle band-nya untuk garis tengah dari Bollinger Band-nya ya. Kemudian yang terakhir yaitu garis di bagian bawahnya yang biasa disebut itu lower band-nya atau garis bawah dari Bollinger Band-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara kerja atau cara menggunakan dari indikator Bollinger Band-nya ini untuk mendapatkan sinyal atau mendapatkan area entry posisi dari garis Bollinger Band ini, kita akan memanfaatkan dua garis yang berada di atas sama yang berada di bawah ya teman-teman ya. Di sini untuk teknik entry-nya kalian bisa melakukan entry posisi short ketika harga ataupun candlestick sudah menyentuh bagian atas dari garis Bollinger Band ini ya. Dari tadi kalian melihat saya melakukan entry posisi short ya karena di sini harga sudah menyentuh garis atas dari Bollinger Band dan di sini sudah running posisi ya. Nanti saya akan jelaskan di video ini, namun sekarang kita fokus untuk Bollinger Band-nya dulu ya. Nah, kemudian untuk posisi long kita akan melakukan entry posisi long ketika harga sudah menyentuh garis bawah dari garis Bollinger Band ini ya teman-teman ya. Nah, itu dia untuk sedikit penjelasan mengenai indikator Bollinger Band-nya ya.
Nah, kemudian yang kedua itu yang selanjutnya yang akan kita gunakan itu stochastic RSI. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai indikator stochastic RSI ini ya, karena dua indikator ini untuk pergerakannya itu sangat-sangat ada kolerasinya di antara indikator stochastic RSI dan indikator Bollinger Band ini ya. Sekarang kita lanjut ke indikator stochastic RSI ya. Jadi untuk indikator stochastic RSI tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ada garis-garis seperti ini. Untuk pasangnya juga sama, tinggal masuk ke bagian indikator di sini dan kalian tinggal ketikkan saja di sini stochastic RSI dan kalian pilih untuk stochastic RSI-nya yang bagian ini ya. Ini tinggal diklik saja dan nanti akan otomatis muncul seperti ini ya. Nah, di sini untuk stochastic RSI ini untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada garis di bagian atasnya dan ada garis di bagian bawah seperti ini. Ada garis titik-titik berwarna putih, kemudian ada garis berwarna biru dan berwarna merah yang membentuk sebuah gelombang ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk sinyal entry posisinya kita akan memanfaatkan garis yang berwarna merah dan biru ini ya, membentuk sebuah gelombang seperti ini ya. Di sini untuk tekniknya hampir sama dengan dari indikator Bollinger Band ya. Jadi di sini kita bisa mengambil pun melakukan entry posisi short ketika garis dari stochastic RSI yang berwarna merah dan biru ini sudah berada di kisaran angka di atas 80 ya. Untuk garis stokastiknya sudah keluar dari garis 80. Di sini kan garis stokastik RSI itu ada garis atasnya itu berada di angka 80-an, kemudian garis di bawahnya itu berada di sekitaran angka 20-an. Nah, ketika garis dari indikator stokastik RSI-nya sudah mencapai 80 atau sekitar 90 atau 100, kalian bisa melakukan entry posisi short ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah berada di garis bawah di angka 20, di bawah 20, kalian bisa melakukan entry posisi long ya. Nah, oke. Dan di sini untuk perpaduannya untuk antara stochastic RSI dan indikator Bollinger Band, bagaimana sih cara melakukan entry-nya untuk memanfaatkan kedua indikator ini ya. Jadi cukup sederhana ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa melihat untuk indikator Bollinger Band dan stochastic RSI untuk melakukan entry posisi. Di sini untuk tekniknya simpel banget ya. Jika indikator Bollinger Band ataupun harga sudah menyentuh garis atas dari Bollinger Band seperti ini contohnya sebentar. Nah, di sini kan harga sudah menyentuh garis atas dari Bollinger Band ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk stochastic RSI-nya juga sudah menyentuh di bagian garis atasnya ya. Jadi ketika kedua indikator sini sudah sama-sama berada di atas ataupun harga sudah berada di atas garis Bollinger Band, kemudian indikator stochastic RSI-nya sudah berada di atas seperti ini, itu kita sudah bisa mulai melakukan entry posisi short ya teman-teman ya. Karena logikanya ketika indikator stochastic RSI sudah berada di atas, maka kecenderungannya dia akan kembali bergerak turun ke arah level 40 ataupun level 50 atau bahkan turun hingga level 20 ya teman-teman. Dan ketika indikator stochastic RSI-nya turun ke level 50 ataupun ke level 20, maka kecenderungannya harga juga akan bergerak turun ya teman-teman ya. Itulah sebabnya ketika indikator stochastic RSI-nya berada di atas seperti ini, kita bisa melakukan entry posisi short dengan catatan itu sebagai konfirmasi pertama kita ya. Untuk konfirmasi kedua kita dalam teknik ini, kita bisa melihat dari indikator Bollinger Band-nya. Apakah harga sudah menyentuh garis atas dari indikator Bollinger Band ya. Ketika kita sudah menemukan bahwa harga sudah menyentuh garis atas dari indikator Bollinger Band seperti ini, maka kita sudah bisa mendapatkan dua sinyal yang bisa kita gunakan sebagai sinyal untuk melakukan entry posisi short ya teman-teman ya. Di sini dapat kalian lihat untuk harga dari WPS USDT ini sudah menyentuh garis atas dari indikator Bollinger Band dan stochastic RSI-nya juga sudah berada di atas. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua sinyal untuk melakukan entry posisi short. Jadi itu adalah syarat untuk kita melakukan entry posisi ya. Jika dua syarat itu belum terpenuhi, ada baiknya kita menunggu momen yang tepat untuk melakukan entry posisi ya. Jangan sampai nanti indikator dari stokastiknya sedang berada di tengah, kemudian harga masih berada di tengah, itu bisa dibilang kalau dalam pergerakan pasar itu anggap saja itu pergerakan sideways. Jadi itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk melakukan entry posisi ya. Jadi yang perlu kalian catat, untuk melakukan entry posisi kalian harus mendapatkan dua konfirmasi terlebih dahulu ya. Konfirmasi yang pertama itu untuk stochastic RSI-nya itu sedang berada di atas ya, atau di kisaran angka atas 80-an ya teman-teman ya. Dan untuk candlestick-nya itu berada di garis atas Bollinger Band. Itu untuk konfirmasi kita ataupun sinyal untuk melakukan entry posisi short ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk entry posisi long
Itu sebaliknya ya teman-teman ya. Untuk konfirmasi yang pertama atau sinyal yang pertama, kita harus melihat bahwa indikator stokastik RSI-nya itu sedang berada di bawah ya teman-teman, atau di bawah angka 80 seperti ini. Dan kemudian sinyal yang kedua atau konfirmasi yang kedua itu untuk harga ataupun candlestick-nya sudah menyentuh dari garis bawah untuk garis Bollinger Band-nya ya teman-teman ya. Itu adalah sinyal untuk melakukan entry posisi long ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia untuk cara melakukan entry posisi dengan menggunakan indikator Bollinger Band dan Stochastic RSI ini sebagai alat bantu kita untuk melakukan analisa ya teman-teman ya. Dan mungkin buat kalian yang bertanya-tanya untuk time frame yang bisa digunakan yang ideal untuk kita trading menggunakan dua indikator ini, untuk jawaban dari saya itu mulai dari time frame 1 jam hingga 5 menit ya teman-teman ya di sini, karena sifat dari trading menggunakan dua indikator ini adalah sifatnya itu kayak trading scalping ya, yang mana kita ketahui kalau trading scalping itu adalah salah satu gaya trading yang bisa dibilang itu trading jangka pendek. Jadi kita tradingnya itu kayak hanya menunggu momen-momen tertentu dan melakukan entry posisi dalam jangka waktu yang singkat saja ya. Kita tidak melakukan hold posisi dalam jangka waktu yang lama, entah itu mingguan, bulanan ataupun tahunan ya teman-teman ya. Tapi di sini kita tradingnya hanya dalam waktu singkat, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam ya teman-teman ya. Mungkin maksimal itu kita tradingnya hanya dalam waktu hitungan jam saja ya teman-teman ya, untuk trading menggunakan dua indikator ini ya. Jadi saran saya untuk time frame-nya bisa menggunakan 1 jam, 30 menit, 15 menit ataupun 5 menit ya teman-teman. Itu time frame yang ideal yang bisa kalian gunakan trading menggunakan dua indikator ini ya. Jadi itu yang perlu kalian catat untuk trading menggunakan indikator Stochastic RSI dan indikator Bollinger Band ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk take profitnya sendiri di sini, karena di sini kita tradingnya adalah trading scalping, kita bisa melakukan take profit itu, kalau saran dari saya pribadi, sepengalaman saya menggunakan indikator ini, untuk take profitnya sendiri itu rekomendasinya itu hanya 1% sampai 2% dari pergerakan harga market saja ya teman-teman ya. Di sini salah satu contoh, saya sudah melakukan open posisi selama saya membuat video ini tadi. Saya melakukan entry posisi short di sekitaran harga 9,8 untuk WPS USDT ya di sini. Dan untuk take profitnya itu direkomendasikan 1%. Jadi untuk mengetahui 1%-nya itu di mana, kalian bisa ukur dari harga entry kalian seperti ini. Misalnya di sini harga entry saya di 9,8. Maka saya ukur ke bawah dan kita menemukan untuk 1% dari harga entry saya itu akan berada di kisaran harga 9,684 USDT ya. Nah, ketika harga sudah menyentuh 9,684 USDT, maka saya akan melakukan take profit karena di situ sudah mendapatkan profit kurang lebih 1% ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah mendapatkan profit 1% ya, sangat-sangat disarankan untuk melakukan take profit ya teman-teman. Lebih-lebih kalau sudah mendapatkan 2% atau lebih, kalian bisa melakukan take profit ya. Nah, kalau buat kalian yang mau melakukan hold, misalnya sudah mendapatkan profit 2% ataupun 1%, kalian mau melakukan hold posisi, kalian disarankan untuk melakukan atau memasang yang namanya stop loss plus ya. Stop loss plus itu gimana Bang? Jadi stop loss plus itu kalian bisa memasang stop loss di harga profit ya, sedikit di harga profit. Misalnya kalian entry posisi short, jadi kalian bisa pasang stop lossnya di sedikit di bawah harga entry, agar kalian tidak mengalami kerugian ketika harga malah cenderung bergerak naik terus ketika kalian melakukan entry posisi short ya. Karena indikator apapun yang kita gunakan ataupun teknik apapun yang kita gunakan itu tidak menjamin 100% profit ya teman-teman ya. Kita harus tetap mempunyai plan A, plan B, dan plan C dalam melakukan trading ya. Jangan sampai kita terlalu yakin dengan satu plan ya. Jadi kita tetap harus memiliki beberapa plan untuk melakukan trading seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk WPS USDT yang saya entry posisi short sekarang posisinya sedang running profit 4,5%-an ya teman-teman, sekitar 7%-an untuk profit sekarang. Dan ini saya menggunakan leverage sekitar 50 kali lipat ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya menggunakan leverage 50 kali lipat atau bisa dibilang leverage rata kanan di WPS USDT ini ya. Nah, di sini saya menggunakan leverage 50 kali lipat karena di sini saya hanya menggunakan modal saya sekitar 2% untuk melakukan entry posisi ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk margin rasionya atau ini rasio marginnya sekitar 0,86%. Jadi ini masih dibilang posisi yang wajar dalam trading futures market ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian
mau tahu penjelasan lebih jauh mengenai cara melakukan entry posisi agar terhindar dari likuidasi, kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya ya. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana caranya agar kalian terhindar dari yang namanya likuidasi ketika kalian melakukan trading di futures market ini ya teman-teman ya. Nah, di sini sekarang saya sedang menunggu untuk posisi saya yang sedang running di WPS USDT ya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan take profit ketika nanti sudah mendapatkan profit sekitar 1% atau mungkin sekitar 2% ya teman-teman ya untuk WPS USDT ini ya. Jadi nanti kalau mungkin ada di thumbnail kalian lihat untuk WPS USDT dengan persentase profit sekitar 50% atau lebih, berarti itu adalah posisi saat ini yang saat saya membuat video ini ya teman-teman ya. Nanti kalian lihat saja di bagian thumbnail, kalau memang di bagian thumbnail ada WPS USDT yang profitnya itu di atas 50%, berarti itu posisi yang sedang saya buka saat saya membuat video tutorial ini ya. Dan by the way, di sini sedikit informasi ya, kemarin saya melakukan deposit di futures market itu sekitar 60 dolaran ya, dan sekarang sudah mencapai sekitar 115 dolaran ya kurang lebih untuk portofolio ataupun saldo yang saya miliki. Dan itu tradingnya menggunakan teknik yang saya ajarkan pada video kali ini ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, jadi semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa kalian pahami dan dapat bermanfaat buat kalian semua. Silahkan kalian praktekkan untuk apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Untuk masalah hasilnya bisa kalian share melalui grup Telegram Crypto Update agar saya tahu gimana hasil tradingan kalian menggunakan indikator ini atau menggunakan teknik yang saya ajarkan pada video kali ini ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Crypto Update-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.